Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pada siang hari ini saya akan membahas soal, ya hanya dua soal saja, yaitu mengenai reaksi redoks, ya menyetarakan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi, gitu ya. Nah, dikarenakan ini mungkin sebagian ada yang bertanya tentang soal, ya. Nah, maka ini saya sudah mencari beberapa referensi, ketemulah dua soal yang mengerjakannya lumayan, gitu ya. Sehingga kalau dapat tipe yang seperti ini atau semisal atau semirip dengan soal yang ada di video ini, gitu ya, sehingga kalian yang kelas 12 mengerjakannya sudah bisa dan jauh lebih mudah, gitu ya. Oke, baik, kita bahas langsung pada hari ini, yaitu soal pertama, MnO2 ditambah H2SO4 ditambah NaI, yaitu natrium iodida, menjadi MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah I2 ditambah H2O, gitu ya. Nah, reaksi ini berlangsung dalam keadaan asam, gitu ya. Kalian bisa lihat di sini sudah ada H2SO4. Oke. Nah, kalau sudah, karena kita sudah tahu bahwa soal ini tipenya adalah reaksi asam, gitu ya. Maksud saya berlangsung dalam wadah asam, gitu ya, atau keadaan asam, ya. Maka diingat-ingat aturannya kalau asam nanti yaitu ruas yang kekurangan oksigen maka harus ditambah dengan H2O, gitu ya. Oke, baik. Saya tuliskan terlebih dahulu. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi saya tulis kembali MnO2 ditambah H2SO4 ditambah NaI menjadi MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah I2. Gitu ya. Nah, untuk H2O-nya tidak saya tuliskan di sini, gitu ya, karena mohon maaf tempatnya tidak cukup, gitu ya. Dan lagi pula jarang sekali kalau untuk H2O seperti ini itu diperiksa bilangan oksidasinya, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada yang saya beri warna merah, tujuannya adalah untuk menghitung bilangan oksidasinya, gitu ya. Berarti Mn yang ada di kiri yang saya warnai merah dengan Mn yang ada di sebelah kanan, gitu ya. Kemudian I yaitu iodium pada NaI dengan I2, gitu ya. Makanya iodiumnya saya beri warna biru. Oke. Nah, kita bisa langsung dari soal ini, gitu ya. Karena yang menjadi acuan adalah Mn dengan I, gitu ya. Maka masing-masing kita periksa jumlahnya. Oke. Mn, perhatikan Mn di sebelah kiri, Mn di kiri banyaknya 1. Gitu ya. Mn di kanan, perhatikan yang warna merah ini, jumlahnya juga sudah 1. Berarti aman, tidak ada masalah. Oke. Nah, kemudian perhatikan I yang berwarna biru. Pada NaI, nah ini ya I-nya ada 1, iodiumnya. Sementara di kanan, di pojok kanan, ternyata I2. Gitu ya, I-nya ada 2. Nah, dengan demikian, maka di depannya Na kita beri angka 2. Oke, nah kita beri angka 2. Tujuannya biar I-nya sama. Oke, nah kalau sudah, kita tentukan bilangan oksidasinya Mn. Gitu ya. Saya yakin kalian yang kelas 12 sudah bisa mencari bilangan oksidasi ya satu buah unsur jika diketahui senyawa. Oke. Nah, Mn bilangan oksidasinya plus 4. Gitu ya. Yang sebelah kiri. Yang di sebelah kanan, Mn-nya bilangan oksidasinya plus 2. Gitu ya. Masih ingat caranya? SO4 itu kan muatannya 2 min. Ya, atau gurunya di sekolah bilangnya min 2. Oke, nanti tuker di sebelah kanan, makanya jadi plus 2.
Oke, sama halnya dengan yang ini. O2. Satu buah oksigen nilainya -2. Itu ya, kali 2 berarti -4. Itu di ruas kiri. Terus pindah di ruas kanan. Jadinya +4. Oke. Nah, kemudian I yang ada di sini. Oke, mohon maaf. Dari sini dulu. Dari +4 menjadi +2. Itu ya. Dia mengalami reduksi sebanyak 2. Oke, kita tentukan dulu ternyata Mn-nya mengalami reduksi. Oke, baik. Sekarang I-nya. I yang ada di sini nilainya -2. Oke, I kalau di belakang seperti ini sebenarnya nilainya -1. Gitu ya. Cuma karena ada angka 2 berwarna biru ini, gitu ya. Nah, maka -1-nya kali 2. Maka di sini saya tuliskan -2. Oke, paham ya? Karena jumlahnya. Oke, kalau ini tadi jumlahnya 1 Mn-nya. Andaikan di depan Mn tadi ada angka 2, maka +4 kali angka 2. Gitu ya. Sekali lagi, jika di depannya Mn, ini ada angka 2. Oke, baik. Kembali ke sini. Jadi I-nya adalah -2. Sekarang I yang di sebelah kanan. Ternyata nilainya 0. Kenapa 0? Karena unsur bebas. Oke, karena dia unsur bebas. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, dari -2 menjadi 0. Maka reaksinya adalah oksidasi. Itu ya, sebanyak 2. Ya, oksidasinya sebanyak 2. Oke, sekarang kita perhatikan. Dari reduksi dan oksidasi ternyata sama. Ya, yaitu reduksinya 2, oksidasinya juga 2. Oke, berarti aman, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, karena tidak ada perkalian, maka semua senyawa ini ya saya tulis kembali. Gitu ya, saya diperhatikan. Nah, di sini saya tulis ulang, yaitu MnO2 persis H2SO4 sama, ini 2NaI, ini 2NaI. Sama ya, angka 2-nya tetap saya ikutkan. Kemudian MnSO4, kemudian Na2SO4, I2 tetap ikut plus H2O. Itu ya, kan di sini tadi tidak saya tulis dikarenakan mohon maaf tempatnya tidak cukup gitu ya. Tapi di akhir reaksi H2O yang ini tetap saya tulis. Oke. Nah, kalau sudah kita periksa ya masing-masing oksigen dan hidrogen bisa diperiksa belakangan. Gitu ya. Baik, sekarang kita cek Mn-nya dulu. Mn-nya 1, perhatikan yang sebelah kiri, Mn-nya 1, di kanan juga 1. Oke, kemudian S-nya, huruf S-nya, kan nanti oksigen dan hidrogen itu bisa terakhir ya. Oke, kita lihat S-nya. Sulfur di sini 1 sebelah kiri. Di kanan S-nya ada 2. Lihat, ada MnSO4 sama Na2SO4. Berarti S-nya ada 2. Gitu ya. Nah, baik, sehingga ini kita beri angka 2. Oke, S-nya sudah sama. Sekarang kita cek Na-nya 2. Ini sudah 2 di kanan. Oke, I-nya 2. Kita cek ini I2. Baik. Nah, sekarang kita cek H dan oksigennya. Baik, pilih salah satu saja. Boleh hidrogennya dulu, boleh oksigennya dulu. Itu ya, kita bisa periksa hidrogen misalnya. Di sini hanya ada 4. Yaitu dilihat ini warna biru 2 kali 2 yang ada di bawah. Jadinya 4. Oke. Nah, lihat di kanan hanya cuma 2 saja. Nah, dengan demikian kita tambahkan angka 2. Oke. Nah, terakhir kita periksa oksigennya. Harusnya sama. Ya, kita cek. Lihat pada MnO2 oksigennya 2. Kemudian ini oksigennya 4 kali 2 yaitu 8 ditambah 2 yaitu 10. Gitu ya. Sekarang kita cek yang sebelah kanan. Ini 4 ditambah 4 yaitu 8. 8 ditambah 2 yaitu 10. Itu ya. Nah, dengan demikian senyawa yang ada di bawah ini yaitu MnO2
ditambah 2H2SO4 ditambah 2 NaI, natrium iodida, menjadi MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah I2 ditambah 2H2O dinyatakan setara. Gitu ya. Nah, untuk muatannya nggak perlu diperiksa lagi. Kenapa? Karena ini sudah dalam bentuk senyawa atau molekuler. Gitu ya. Nah, tadi kita tidak memisahkan senyawanya. Ya, jadi muatannya nggak usah dihitung. Sudah pasti dalam keadaan seperti ini setara. Gitu ya. Oke, semoga bisa difahami ya dari soal yang pertama ini. Jadi seperti inilah cara mengerjakannya. Gitu ya, sehingga nanti seandainya ketemu soal ya atau kalian mendapati soal yang tipenya ya katakan 90% mirip-mirip seperti ini gitu ya. Nah, maka kalian sudah bisa mengerjakan dengan baik. Gitu ya. Oke, soal nomor 2. Baik, soal nomor 2 bentuknya seperti ini. CrO4 2- ditambah FeOH2 kali menjadi Cr2O3 ditambah FeOH 3 kali. Ya, keadaannya basa. Nah, perhatikan kalau soal yang pertama tadi keadaannya asam. Tapi soal tipe yang kedua keadaannya basah. Gitu ya. Masih ingat kalau soal dalam keadaan basah ya atau tipe basah ya, maka cara mengerjakannya adalah ruas yang kelebihan oksigen harus ditambah H2O sebanyak kelebihannya. Oke. Baik, soalnya saya tulis terlebih dahulu, saya tulis ulang. Baik, seperti ini, yaitu CrO4- ditambah FeOH2 kali, ditambah Cr2O3, ditambah FeOH 3 kali. Nah, dari sini saya tidak perlu memberi warna seperti tipe pertama, kalian sudah tahu. Tentu saja Cr yang kiri dengan Cr yang di kanan, kemudian Fe yang di kiri dengan Fe yang di kanan. Oke, baik kita periksa terlebih dahulu jumlahnya. Ingat-ingat ya, pertama kali memeriksa itu jumlahnya dulu. Oke, Cr di kiri jumlahnya 1. Oke, Cr di kanan jumlahnya 2. Lihat angka 2 ini yang kecil di bawah. Nah, berarti Cr-nya 2. Gitu ya, yang besar adalah yang 2. Berarti 1 ini harus jadi 2. Ya, maka depannya kita beri angka 2. Oke, kita cek Fe-nya. Oh, ternyata Fe-nya 1. Di kiri, lihat di kanan Fe-nya juga 1. Ya, maka nggak ada masalah. Oke, baik. Kita cari bilangan oksidasinya. Gitu ya. Nah, Cr bilangan oksidasinya adalah plus 12. Oke, aslinya kalau kalian cari cuma CrO4- kalian pasti ketemunya positif 6. Gitu ya. Tetapi perhatikan ada angka 2 berwarna biru. Ya, maka plus 6 yang kalian dapat harus dikalikan 2 ini. Maka jadinya plus 12. Paham ya dari sini ya? Oke. Kemudian Cr yang ini baik, plus 6. Oke. Aslinya Cr ini adalah plus 3. Lihat dari ini. Masih ingat ya, kalau ada tipe seperti ini, ingat-ingat, 2 ini bilangan oksidasinya. Oksigen, kemudian 3 yang belakang itu bilangan oksidasinya Cr. Ya, berarti Cr-nya itu plus 3, tapi karena ada angka 2 ini, nah maka 3 dikalikan 2. Gitu ya, maka jadinya plus 6. Oke, nah kalau sudah kita cek. Nah, 6, mohon maaf, maksud saya 12 menjadi 6. Maka jadinya adalah reduksi 6. Oke, nah sekarang yang Fe, yang ini. Oke, Fe-nya langsung plus 2. Ya, lihat dalam kurung 2.
Ya, kalau ada OH seperti ini, diingat-ingat 2 ini adalah bilangan oksidasinya Fe. Gitu ya. Seperti juga, nah FeOH 2 kali, yang ini sebelah kanan FeOH 3 kali, caranya sama. Gitu ya, sehingga Fe-nya ketemunya positif 3. Nah, sekarang dari plus 2 menjadi plus 3. Plus 2 menjadi plus 3, maka reaksinya adalah oksidasi. Yaitu berapa? 1. Ya, karena dia hanya naik 1 saja. Kalau sudah, nah antara oksidasi dan reduksi, maaf, antara oksidasi yang ini dengan reduksi yang di atas, ya, ternyata jumlahnya nggak sama. Gitu ya. Nah, maka berlaku perkalian silang. Gitu ya. Yang atas tetap alias kali 1, yang bawah kali 6. Gitu ya. Nah, bisa diperhatikan di sini. Nah, ini kali 1, yang ini kali 6. Oke. Nah, karena ini kali 1, maka angka yang ada di sini tetap. Ini tetap 2, ini tetap 1. Itu ya. Ingat kalau tidak ditulis seperti ini, itu angkanya 1. Oke. Nah, di sini yang miliknya Fe, perhatikan ini kali 6. Nah, maka nanti angka 6-nya, perhatikan, nah, lihat, ada di depannya Fe yang ini, sama Fe yang di kanan. Oke, bisa paham ya? Jadi pengali ini, maaf, nah pengali 6 ini jadi mengikuti garis ini. Oh, berarti dia di sini, sama, lihat ke belakangnya, di sini. Oke, nah, kalau sudah, saya tulis ulang kembali semuanya. Nah, yaitu 2 CrO4 2- ditambah FeOH 2 kali, mohon maaf, 6 FeOH 2 kali menjadi Cr2O3 ditambah 6 FeOH 3 kali. Oke, nah karena suasana basah, maka kita hitung banyaknya oksigennya dulu. Gitu ya. Nah, sekarang masing-masing ruas kita hitung banyaknya oksigen terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat, ya, sebentar, ini tipe banyak jebakannya, ada jebakannya. Yaitu apa? Kalian bisa lihat di sini, FeOH 2, dia berubah menjadi FeOH 3. Perhatikan, artinya ada O dan H yang nanti jumlahnya mengikuti. Artinya, kalau oksigennya nambah, hidrogennya nambah. Gitu ya. Ini juga. Sementara yang ada di Cr, sama yang ini ya. Sekali lagi saya ulangi, sementara yang ada di CrO4 2- dan Cr2O3 ini oksigennya sendirian. Gitu ya. Nah, maka jumlahnya kita pisahkan. Ya, perhatikan. Maka yang pertama kita cek, pertama oksigennya 8, yang ini dulu. Perhatikan. Dari ini 4 kali 2, makanya oksigennya 8. Gitu ya. Nah, sekarang yang Fe ada OH-nya. Itu oksigennya 12, hidrogennya juga 12. Bisa dilihat dari sini oksigennya 2 kali 6, yaitu 12. Hanya yaitu 2 kali 6, yaitu juga 12. Oke, nah ini sama ini jangan dijumlah dulu. Ya, kenapa? Karena Fe ini terikat sama H. Nah, ini jebakannya. Ya, kadang siswa yang tidak paham ya tipe seperti ini, nah maka dia akan menjumlahkan O dengan O yang ini. Ya, nanti hasilnya berantakan. Gitu ya. Nah, sekarang yang kanan kita cek juga oksigennya yang ini saja. Berarti oksigennya 3 ini saja. Kemudian yang ada OH-nya berarti oksigennya 18, hidrogennya juga 18. Oke, dari sini ya oksigennya 3 kali 6. Kemudian hidrogennya juga sama, yaitu 3 kali 6, yaitu 18. Nah, dari sini kalian bisa amati, oksigen 12 sebelah kiri, hidrogennya juga 12. Artinya, kalau kita mau nambah 1 hidrogen di sini, ya, ini, mohon maaf, maka oksigennya pasti bertambah. Karena lihat jumlahnya sama, karena dia terikat.
Gitu ya. Yang kanan juga sama. Dia juga sama-sama 18. Nah, maka bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah perhatikan dulu oksigen yang ini. Ini oksigennya 8, yang ini oksigennya 3. Gitu ya. Kita cari oksigen yang bebas dulu. Nah, kalau sudah, perhatikan ini 8, ini 3. Ya, maka yang sebelah kiri itu kebanyakan 5. Gitu ya, atau selisih 5. Ya kan? Nah, karena dia selisih 5, maka kita tambahkan 5H2O di sebelah kiri untuk menyamakan ini. Kemudian yang di sebelah kanan kita tambahkan 10 OH-, yaitu dari sini 5 kali 2. Oke, paham ya? Berarti oksigen yang ini dan oksigen yang ini sudah setara. Oke, sekarang kita menyetarakan oksigen yang ada di O sama H. Nih, sekarang kita cek jumlahnya. Ya, di sini 12. O dan H-nya 12. Sebelah kiri, sebelah kanan O dan H-nya 18. Nah, supaya sama, maka langsung saja yang sebelah kiri langsung kita tambah 6 OH-. Gitu ya. Mungkin sebagian tanya, Pak, kenapa ditambahkan 6 OH-? Ya, karena O dan H-nya saling berikatan. Gitu ya. Nah, satu-satunya ion yang ada O dan H-nya cuma OH-. Dan kebetulan reaksinya basa. Nah, inilah jebakannya. Gitu ya. Nah, 6 sehingga apa? Kan selisih antara 18 dan 12 adalah 6. Oke, yang kanan tidak usah ditambah lagi. Kenapa? Karena ini sudah setara. Oksigennya berarti kan 12 ditambah 6, yaitu 18. Hidrogennya juga sama, 12 ditambah 6, yaitu 18. Oke, paham ya? Nah, tetapi nanti pada perhitungan di bawahnya, nah antara 6 OH- yang ada di kiri dan 10 OH- yang ada di kanan bisa saling dikurangi. Gitu ya. Sehingga reaksi totalnya seperti ini. Oke, perhatikan yaitu menjadi 2 CrO42- ditambah 6 FeOH2 kali, nya tetap, 5-nya tetap ikut, 5H2O menjadi Cr ininya tetap ikut, Cr2O3, kemudian 6 FeOH 3 kali. Nah, sekarang selisih antara ini 10 dengan 6. Selisihnya 4. Gitu ya. Karena 10-nya ada di kanan, maka 4 OH- ada di kanan. Oke. Nah, mungkin sebagian, Pak, ini sudah setara atau belum? Nah, karena masih menyisakan ion yang seperti ini minus, kita hitung saja muatannya. Itu ya. Nah, yang dari sini, perhatikan yang ini, yang sebelah kiri sendiri. Nah, ini min 2 kali 2 yang ada di depan. Jadinya minus 4. Gitu ya. Nah, yang kanan, min 1 kali 4. Hasilnya juga minus 4. Gitu ya. Nah, maka dengan demikian, reaksi yang terakhir ini, yaitu 2Cr O42- ditambah 6 FeOH2 kali, ditambah 5H2O, menjadi Cr2O3, ditambah 6 FeOH3 kali, ditambah 4 OH-, reaksinya setara. Oke, jadi bisa dipahami ya. Nah, tipe seperti ini, inilah yang kadang soal-soal jebakan gitu ya untuk melatih ketelitian siswa kelas 12. Oke? Ya, jadi silahkan dipelajari kembali ya dan dikerjakan kembali soal-soal redox ya, yaitu menyetarakan redox baik dengan cara ion elektron maupun perubahan bilangan oksidasi gitu ya. Karena latihan yang sering ya itu nanti akan melatih kalian ya bahwa kalau ada soal tipe seperti ini ya atau seperti apa yang lain maka kalian bisa mengetahui cara penyelesaiannya. Itu ya. Oke.
Baik, inilah video yang bisa saya bagikan kepada kalian ya. Semoga bisa membantu mempermudah belajar reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Itu ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.